Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini saya akan tunjukkan seorang YouTuber yang sering sekali mereaksi video saya. Untuk apa yang dia lakukan saya hargai, paling tidak dia bisa membalas argumen dengan argumen, meski kebenarannya kita pertanyakan. Daripada argumen dibalas dengan lapor polisi atau demo. Tapi sepertinya, YouTuber ini terlalu bernafsu mereaksi video saya, dan dia lupa mempelajari kitabnya sendiri. Sehingga pernyataannya justru mempermalukan dirinya sendiri. Berikut videonya. Jadi dosa adalah pelanggaran atas hukum. Ya iyalah, semua perbuatan salah itu dosa atas hukum Allah. Jadi Allah itu membuat peraturan, larangan. Kalau kita langgar ya kita berdosa. Apa akibat ketika seseorang melanggar hukum? Apakah ada hukuman bagi si pelanggar? Tentu saja ada. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam. Ini Roma ini, ada tahu Roma? Roma adalah ya kota yang menjadi bagian dari negara yang menjajah negaranya Yesus, yaitu Israel. Kok bisa Anda bayangkan ya, kayak gini loh ya. Misalnya ada pejuang kita namanya Pangeran Diponegoro. Dia adalah orang Jawa Timur mungkin kan, atau Jawa Barat. Ya. Tiba-tiba ada buku yang judulnya adalah kota dia Belanda, Amsterdam. Amsterdam pasal sekian. Make sense nggak? Menurut saya tidak. Apa hubungan Amsterdam yang negara kota yang berhubungan dengan negara yang menjajah Indonesia dulu dengan Pangeran Diponegoro? Aneh guys. Ada, kalau Islam kan jelas, nggak ada yang begituan, nggak ada, ya. Jadi nama-nama ayat, nama-nama surat itu nggak ada yang kayak Roma, itu nggak ada, gitu. Jadi sebenarnya agama ini dari Israel atau dari Romawi gitu, aneh. Sedangkan Romawi itu kan adalah penyembah pagan, ya. Belum mereka mengadopsi Kristen, mereka adalah penyembah pagan, gitu. Jadi ini aneh sekali guys gitu. Lalu Kita sudah saksikan bersama bagaimana sang YouTuber mereaksi salah satu video saya yang menanggapi konsep keselamatan dalam Islam dan Kristen yang disalahpahami oleh Don Ditan. Lalu saya mengutip Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Lalu sang YouTuber ini heran. Kok bisa kitab suci Kristen menggunakan nama kota dari kerajaan yang menjajah orang Yahudi? Kemudian dia mengatakan dalam Islam tidak ada demikian, katanya. Itulah yang saya tadi katakan. Terlalu bernafsu mengkritik kitab suci orang lain, tapi dia tidak berkaca pada kitab sucinya sendiri. Mari kita buktikan, dalam Al-Quran, apakah tidak ada nama surah berdasarkan nama kerajaan yang juga menjadi musuh dari Islam? Menariknya nama surahnya adalah Ar-Rum. Ar-Rum atau bangsa Romawi adalah surah ke-30 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 60 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini diturunkan sesudah surah Al-Insyiqaq. Salah satu perang yang terkenal antara Muhammad dan kerajaan Romawi adalah Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah salah satu perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Perang ini melibatkan kaum muslimin dan bangsa Romawi. Latar belakang terjadinya Perang Tabuk adalah keinginan Rasulullah SAW untuk menyerang Romawi sebagai kekuatan militer terbesar di muka bumi pada waktu itu dan dalam rangka menyebarkan agama Islam. Jadi untuk sang YouTuber, daripada kamu habis waktu mereaksi video saya, mending kamu gunakan waktumu untuk belajar Quran dengan baik. Supaya jangan terjadi seperti ini lagi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap video dari YouTuber Muslim. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mana lebih hebat, Roh Kudus atau pendeta? Ini Roh Kudus melarang. Indonesia ini kan masuk Asia ini. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Ini bukan Injil asli. Karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Berarti ini bukan Injil, ini karangan manusia. Dulu gerejanya apa?
Pantai Kosta. Gereja Pantai Kosta Iya. di Indonesia. Iya. GPDI berarti. Pantai Kosta. Maaf. Protestan. Ya, Pantai Masih Kosta. materi- Pantai Kosta tuh di bawah Protestan. Iya. Maksudnya nama gerejanya apa? Gereja GKST kita, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Oh. Jadi kalau Protestan itu kok, kalau Pantai Kosta dia kan di GKI. GKI termasuk Betel itu Pantai Iya. Kosta tuh. Ya, Nah kalau saya dulu di Protestan, Protestan itu memang betulnya dia kan hasil protesnya ini Martin Luther. Di Bukit Golgota itu, Yesus itu berjarak kurang lebih 150 meter. Yang jadi pertanyaan saya, ketika Yesus mati, tidak ada satu manusia pun yang ada di situ. Semua tentara sudah pada mati. Semua tentara sudah pada mati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang Yo, menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. yo, Ya. Kemudian ketika beliau yo. berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Ada orang berkomentar kepada saya, Iya. loh Yesus itu dibaptis, Oh, kenapa Anda tidak dibaptis katanya? Iya. Saya jawab, Ustaz, Iya. loh saya ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari, iya, minimal 5 kali sehari. iya. Wudhu itu tidak sama dengan baptis, jadi itu berlebihan bahasa baptis itu. Dan saya berharap bahasa-bahasa itu jangan menjadi kebiasaan karena khawatir salah tangkap dan menimbulkan kegaduhan. Saya itu ingin meminta kita sebagai umat Islam, ya, Saya ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari, Iya, minimal 5 kali sehari. iya. Itu baptis yang rutin, Ustaz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.